Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Untuk video kali ini saya akan memberikan tips dan trik ya untuk mengerjakan tes kemampuan ruang atau rotary kubus yang biasa kita jumpai pada saat kita melakukan tes psikotes ya. Jadi di sini akan memberikan trik cara cepat untuk mengerjakannya. Oke ya, nggak panjang lebar, langsung kita bahas saja. Oke, sebelum kita tahu cara mengerjakannya, kita harus tahu tujuan dari tes ini ya. Jadi yang pertama itu untuk mengukur kemampuan kita memvisualisasi atau mengamati membayangkan bentuk dari suatu benda. Jadi kalau kita membayangkan benda itu kalau diputar-putar itu akan menjadi bentuk seperti apa. Dan kedua itu dengan hanya membayangkan kita sudah mengetahui bentuk dari suatu benda tersebut. Jadi tanpa harus kita membolak-balik ataupun tanpa harus kita melihat dari berbagai sisi ya. Jadi ini tujuannya. Oke, lanjut. Ini kita bahas ke trik atau tipsnya. Yang pertama itu cari 3 elemen dasar pembentuk bangun ya. Jadi nanti 3 elemen itu seperti apa nanti akan saya jelaskan. Yang kedua itu cocokkan dengan 5 pilihan yang ada, kamu akan menemukan 2 kemungkinan. Jadi maksudnya gini, nanti pada saat kita mengerjakan akan kita eliminasi dan ada 2 kemungkinan jawaban itu yang mungkin benar. Terus ketiga itu visualisasikan atau bayangkan rotasi bangun. Jadi dengan membayangkan kita putar-putar seperti apa akan jadinya. Terus keempat itu amati letak elemen kecil untuk memastikan ketepatan jawaban. Jadi kita lihat elemen-elemen kecil itu untuk membantu kita untuk mencari jawaban yang benar. Oke. Selanjutnya ini kita jelaskan dulu maksud dari elemen itu seperti apa. Jadi di sini ada 3 elemen yang dimaksud. Ini adalah titik ya, elemen titik. Yang kedua ada elemen segitiga, ini ya dari dipisahkan dari diagonal, segitiga putih dan segitiga hitam. Dan ini adalah kotak-kotak, ini kita anggap sebagai elemen tabel ya. Ini yang dimaksud dengan 3 elemen teman-teman. Oke, di sini kira-kira paham ya. Kita lanjut langsung ke soal pembahasan. Ini untuk soal pertama teman-teman ya. Di sini ada soal seperti ini. Ini kira-kira jawabannya A, B, C, D atau E ya. Nah, sekarang kita cari. Nah, kita cukup dengan memilih 2 elemen untuk membantu kita, yaitu elemen titik dan elemen segitiga yang kita pakai ya. Untuk pertanyaan pertama, gunakan 2 elemen untuk membantu kita. Oke, kita lihat jawaban A. Di sini elemen titik bertemu dengan segitiga putih. Di sini elemen titik berjauhan ya, berarti jawabannya tidak mungkin. Oke, di sini elemen titik bertemu segitiga putih, di sini segitiga putih bertemu dengan tabel, ini juga tidak mungkin karena jawabannya seperti ini. Terus untuk elemen titik bertemu dengan segitiga hitam juga salah. Elemen titik bertemu dengan segitiga putih, oke. Ya kan, elemen titik bertemu dengan tabel juga ada kemungkinan. Oke, sekarang kita lihat di sudut yang lain. Jadi elemen titik, elemen segitiga, dan elemen tabel itu bertemu dalam satu sudut ini. Nah, ini elemen titik, kalau ini berarti salah. Ya kan, ini jawabannya berarti ini teman-teman. Yang D, berarti elemen titik, elemen tabel, dan elemen segitiga bertemu. Jadi jawabannya adalah D. Jadi sangat mudah ya, seperti itu ya. Oke, untuk lebih paham lagi kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini di soal kedua ya teman-teman, soalnya seperti ini. Akan coba kita lihat untuk jawabannya. Kita pakai elemennya 2 ya seperti tadi. Nah, sekarang kita gunakan elemen segitiga, ini segitiga putih, dan elemen sudut ini ya, pojok-pojok ini teman-teman. Oke, kita eliminasi dulu jawabannya. Oke, yang pertama elemen putih ini, segitiga putih bertemu dengan sudut kecil ini. Elemen segitiga putih bertemu dengan sudut kecil ini
Enggak, berarti salah ya. Elemen segitiga putih bertemu dengan sudut kecil, ini mungkin. Kita lanjut dulu. Untuk elemen kecil bertemu dengan segitiga, ya bertemu sama, mungkin. Ini enggak ketemu nih elemen segitiga. Harusnya bertemunya hitam seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga elemen segitiga bertemu dengan ini nggak ketemu ya, ini nggak mungkin. Terus ini juga elemen segitiga, ini juga nggak mungkin ini tapi ada kemungkinan teman-teman. Ini di sini ini bertemu ini ya. Kita ada dua kemungkinan. Nah, sekarang kita cek lagi. Ini untuk segitiga hitam bertemu dengan ujung ini. Nah, ini segitiga hitam bertemu dengan ujung ini, berarti ini teman-teman ya. Ini segitiga hitam bertemu dengan ujung, berarti jawabannya ini. Berarti untuk jawabannya adalah B. Oke ya. Kira-kira semakin paham nggak dari sini? Oke, kita lanjut ya untuk lebih pahamnya. Oke, dengan soal ketiga seperti ini ya. Untuk titik, kita akan gunakan elemennya itu elemen tabel teman-teman ya, elemen tabel dan elemen titik. Nah, kita cek lagi. Untuk tabel berdekatan dengan titik, ini juga salah ya. Ini tabel berjauhan berarti salah. Untuk ini nggak kelihatan ya. Ini juga ada kemungkinan tapi ya karena titiknya nggak kelihatan, kita lewatin dulu. Terus untuk ini titik juga nggak mungkin. Ini titik bertemu tabel ada kemungkinan atau tidak ya? Nggak ada ya, nggak ada kemungkinan. Ini untuk elemen titik bertemu, ini mungkin ya. Oke, kita cari untuk kotak ini ketemu. Ini terbalik teman-teman ya. Ini berarti nggak mungkin ini teman-teman nih. Ini aja titik di sini, ini harusnya ada di pojok sini, berarti ini nggak mungkin teman-teman. Oke, sekarang kita lihat dari sini. Ini titik, berarti kita harus memvisualisasi. Jadi dengan langkah 1 dan langkah 2 kita masih belum bisa menemukan, berarti dengan langkah selanjutnya memvisualisasi. Ini berarti dengan ini di sini ya, di sebelah kanan, berarti ini kita ke kanan, ini akan di kanan, titik akan di sini, berarti ini jawabannya teman-teman. Oke ya, kira-kira seperti itulah ya. Jadi ada 4 langkah itu, kita gunakan satu persatu. Kita gunakan langkah pertama kalau kita sudah mendapatkan jawabannya, ya cukup dengan langkah pertama. Kalau misalkan kita belum nemu, lanjut ke langkah kedua, ke langkah ketiga, dan langkah keempat gitu ya. Jadi ini trik cepatnya, jadi nggak perlu pusing-pusing langsung memvisualisasi. Oke, untuk soal keempat ya. Jadi di sini soalnya seperti ini. Kita akan coba untuk elemennya, elemen segitiga hitam dan elemen ini ya, titik ya. Coba kita cari elemen segitiga hitam berjauhan dengan titik. Ini oke, ini mungkin ya. Segitiga hitam ini nggak ada, nggak mungkin. Untuk segitiga hitam berdekatan juga nggak mungkin ya. Untuk segitiga hitam berjauhan, nah ini ada kemungkinan. Untuk segitiga ini titiknya berdekatan dengan tabel ya, ini jauh, nggak mungkin ya. Nah sekarang kita coba cari. Oke, ini tabel berjauhan dengan titik, segitiga berjauhan dengan titik. Oke, mana ya yang kira-kira ya, A atau D? Tabel berjauhan dengan titik, ini salah. Oh ini berarti salah teman-teman. Ini berarti yang benar A. Oke ya. Selanjutnya kita ke soal kelima. Oke, soal kelima itu seperti ini. Tabel berdekatan dengan titik ya. Kita cek dulu.
Oke, tabel berdekatan dengan titik. Oke, salah ya. Ini juga nggak ada kemungkinan sih ini tabel berdekatan dengan ini ya. Kita siapa tahu titiknya ada di sebelah sana, kan kita nggak tahu ya teman-teman. Ini kita lanjut, titik berdekatan dengan ini juga nggak mungkin. Tabel berdekatan dengan ini nggak mungkin. Ini tabel berdekatan dengan titik, tapi di sini nggak ada ini teman-teman. Ini berarti salah teman-teman. Tapi secara kemungkinan ini dapat ketemu di sini, tapi ini nggak ada, berarti ini salah. Kita eliminasi langsung aja ini teman-teman. Oke, tapi kita nggak kelihatan ya titiknya di mana. Berarti kita harus visualisasikan. Jadi ini seperti apa? Ini di sini. Oh, berarti kalau ini kan nggak mungkin ya, karena ini nggak ketemu. Berarti ada kemungkinan B. B ini berarti kita biar ininya di sini tetap ini di atas, berarti kita putar berlawanan jarum jam. Ya, ini kita putar berlawanan jarum jam. Akan dapat seperti ini teman-teman nih. Karena ini ada di sini, ini ketemu titiknya, kemungkinan ada di sini ya. Di jawabannya B. Oke, selanjutnya ke soal ke-6. Itu seperti ini. Coba kita akan gunakan untuk elemennya, itu elemen titik dan elemen segitiga hitam. Jadi elemen titik berdekatan dengan segitiga hitam. A itu berjauhan, berarti nggak mungkin. Ini juga nggak ada. Ini mungkin berdekatan. Ini juga enggak. Ini juga enggak. Berarti kalau untuk satu gini ya, untuk kemungkinannya cuma satu ya, berarti jawabannya pasti ini teman-teman. Tinggal langsung kita jawab aja straight gitu ya. Oke, ke-7 ya, ke soal terakhir. Jadi ini nggak saya jelaskan semua soalnya teman-teman. Jadi ini tujuan saya ini untuk memberikan pemahaman aja ya. Jadi agar teman-teman tidak terpaku sama jawaban-jawaban. Tujuan saya itu membuat teman-teman paham bagaimana cara mengerjakannya, triknya seperti apa. Oke, soal terakhir ya. Itu kita ambil elemennya adalah tabel bertemu dengan titik ya. Oke, tabel bertemu dengan titik. Coba kita lihat ke A, tabel bertemu dengan titik, ini jauh, berarti nggak mungkin. Ini nggak kelihatan ya, jadi nggak, kita eliminasi aja. Karena di sini udah ketahuan teman-teman nih, di sini ada ini, sedangkan titiknya nggak kelihatan. Harusnya nih titiknya kelihatan. Ini dicek, ini tabel ini enggak, berarti ya ini tabel bertemu dengan titik ada kemungkinan, tabel bertemu dengan titik ada kemungkinan. Nah, sekarang kita cari lagi masalahnya. Oke, ini kalau di sisi seperti ini, kita ini titik bertemu dengan tabel dan segitiga. Ini enggak segitiga, berarti ini salah teman-teman yang D. Berarti jawabannya adalah E ya. Kalau teman-teman ragu tinggal buktikan aja. Ini titik bertemu dengan tabel dan bertemu dengan ini ya, titik bertemu tabel bertemu dengan sudut-sudut kecil ini, berarti kemungkinan jawabannya adalah E. Jadi pasti jawabannya adalah E. Oke ya. Jadi mungkin itu teman-teman sedikit tips dan trik untuk mengerjakan soal kemampuan ruang ya. Jadi buat teman-teman yang sedang ingin melakukan tes psikotes ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pahami cara mengerjakannya, jangan terpaku pada jawaban-jawaban yang ada ataupun jawaban-jawaban yang teman-teman dapat dari media sosial ataupun yang lainnya. Jadi teman-teman pahami aja cara mengerjakannya, itu yang harus kita pahami gitu ya. Kalau kita terpaku menghafal untuk jawabannya, itu pasti kita akan lupa.
dan akan memakan waktu yang sangat lama teman-teman ya. Oke, jadi media untuk kita melihat itu, membaca referensi itu hanya sebagai latihan ya, ataupun cara kita untuk mengerjakannya seperti apa. Jadi misalkan cara cepatnya, tips dan triknya yang harus kita ambil teman-teman. Mungkin itu ya dari saya, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi di dunia YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.